cakalang ya di Maumere terancam terbuang. Nah, pendengar ya di ujung telepon untuk mengetahui hal ini sudah bersama kita Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sika, Bapak Paulus Hilarius Bangkur, SPI MPI. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Selamat pagi, Bapak Paulus. Selamat pagi. Apa kabar Sika pagi hari ini? Baik-baik. Di pagi ini lagi mendung dan hujan rintik-rintik. Sama ya di ND, tapi ya sudah mandingan pagi hari ini, sudah cerah ceria. Iya, Pak Paulus, ya terkait dengan pasukan melimpah nih, ratusan ton ikan cakalang di Maumere terancam terbuang, benar demikian? Ya, yang benarnya nanti saya sampaikan. Oke. Baik, Ya, ya silakan disampaikan yang benarnya. baik para pendengar RRIND dimanapun berada saat ini. Selamat pagi, salam sehat di hari pertama dalam minggu ini kita bekerja. Pertama, berkaitan dengan overproduksi penangkapan ikan cakalang di Maumere ini memang benar berkaitan dengan pasokan hasil tangkapan nelayan sebagian besar tidak bisa ditampung di unit-unit penampungan ikan, baik itu milik perusahaan maupun milik perorangan. Jadi memang saat ini adalah awal puncak musim ikan di tahun 2025. Iya. Di kalender ikan yang kami buat itu akhir Februari sampai dengan Mei itu puncak musim ikan. Kemudian nanti bulan Juni Juli itu beralih ke musim tenggara. Akhir Agustus sampai dengan Desember itu juga nanti puncak musim ikan. Berkaitan dengan produksi ikan cakalang yang begitu besar saat ini memang dihasilkan oleh nelayan-nelayan kita di Kabupaten Sika, terutama dari kapal-kapal full and line atau kapal pemancing cakalang. Berkaitan dengan daya tampung, tidak semua perusahaan di Maumere ini kan menampung ikan cakalang. Ada beberapa perusahaan yang memang khusus menampung gurita. Ada perusahaan yang menampung tuna atau sulet tuna. Kemudian ada yang menampung cakalang. Perusahaan-perusahaan yang menampung ikan cakalang ini, pabrik mereka itu sudah full. Jadi kalau pabrik full, maka ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang dijual ke perusahaan itu pasti tidak bisa disimpan. Kalau tidak bisa disimpan, maka harus dijual ke tempat lain, misalnya di lintas Flores, di Pulau Timur, di Pulau Sumba, dan seterusnya. Berkaitan dengan ini, maka upaya yang dilakukan pemerintah itu menyampaikan kondisi ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui surat bupati beberapa hari lalu, supaya ada kapal-kapal pengangkut ikan yang bisa mengangkut ikan milik perusahaan yang stoknya rata-rata di atas 400 sampai 500 ton. Kalau ikan itu bisa keluar, maka hasil tangkapan baru itu bisa ditampung oleh perusahaan lagi. Sehingga masalah overproduksi di musim tangkap yang pertama ini itu bisa diatasi. Di lain pihak, pemerintah juga masih optimalkan penyediaan untuk nelayan
Sehingga kalau overproduksi, ikan-ikan itu bisa disimpan atau ditampung di pedagang-pedagang eceran, kemudian bisa dijual ke masyarakat. Berkaitan nanti ikan itu tidak bisa ditampung dan lain-lain, saya pikir tidak mungkin ikan hasil tangkapan nelayan kita buang atau tidak digunakan. Saat ini yang kita buat adalah bagaimana semua rantai pasok di bidang perikanan ini, khususnya cakalang itu, bisa semua bergerak. Baik itu perusahaan, baik itu pedagang perantara, maupun penampung atau pedagang eceran ikan lokal. Ini upaya-upaya yang dibuat pemerintah melalui Dinas Perikanan beberapa hari terakhir. Saya pikir itu, Ibu. Terima kasih. Iya, Bapak Paulus, ini pasokan melimpah ikan cakalang ini selama sepekan ini ya, hingga saat ini masih ya, Pak Paulus? Ya, musim tangkap ini Masih ya? kalau saya lihat di aplikasinya, aplikasi Fishpoint itu kita bisa tahu kondisi stok ikan di Laut Flores maupun Laut Selatan. Saat ini memang kalau kita lihat di aplikasi itu stok ikan sangat tinggi. Iya. Baik itu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar. Ya, tinggal sekarang kemampuan nelayan untuk melakukan penangkapan. Iya, dalam hal penangkapan ikan ini, Pak Paulus, berapa kapal yang ada di Maumere dan satu kali pasokan penangkapan ikan ini itu berapa ton? Ya, rata-rata kapal yang melakukan aktivitas penangkapan itu, jumlah kapal boleh naik sekitar 49 yang aktif. Kemudian yang melakukan penangkapan ikan cakalang itu di antara 15 sampai dengan 25 kapal. Setiap kapal produksi rata-rata 7, 8 sampai dengan 10 ton. Jadi kalau 20 kapal dalam satu kali trip, satu kali melakukan aktivitas penangkapan, itu bisa sampai dengan 100 sampai 150 ton. Begitu. Jadi kalau dalam 1 atau 2 minggu itu bisa 2 kali penangkapan, maka ikan-ikan tersedia itu dari nelayan bisa mencapai 300-an ton lebih. Sementara stok ikan yang ada di perusahaan ini sudah over capacity. Jadi kalau over capacity itu berarti ikan yang ada ini harus dikeluarkan dulu supaya ikan-ikan baru bisa masuk. Gitu. Nah, kalau ikan yang baru akan masuk nanti, yang ini sebelumnya ikan-ikannya itu keluarnya itu ke mana nih distribusinya? Distribusinya biasanya ke Jawa Timur, ke Banyuwangi, ke Surabaya, ada yang di utara Jawa, ada yang ke Bali, ada yang ke Makassar, bahkan ada yang ke Jakarta. Iya. Untuk sejauh ini para nelayan ya yang menangkap ikan ini artinya hasil tangkapannya tidak terbuang percuma begitu ya, Pak Paulus ya? Saya pikir tidak terbuang. Tidak terbuang ya. Semua saya sudah koordinasi dengan beberapa perusahaan, optimalkan penampungan yang di luar cold storage itu kalau bisa disiapkan untuk penampungan hasil tangkapan nelayan. Kemudian ada teman-teman yang melakukan bisnis perikanan yang menggunakan pick up di lintas Flores ini juga kita sudah sampaikan supaya ikan-ikan yang hasil tangkapan nelayan juga bisa diserap untuk distribusi di lintas Flores ini. Iya, artinya nelayan aman ya begitu ya, walaupun tangkapan ikannya banyak begitu ya, Pak Paulus? Saya pikir kondisi saat ini memang masih terkendali. Terkendali, oke. Mungkin 1-2 hari ini ada beberapa, 1 minggu lalu memang
ada pengiriman keluar lebih kurang 15 ton. Jadi kalau hanya 15 ton, berarti ada masuk baru 15 ton begitu. Oke. Jadi tidak ada solusinya untuk mungkin ada penambahan pabrik es begitu, Pak Paulus? Kita sudah optimalkan semua pabrik es, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta, semua bergerak. Jadi, Oke. kita kapasitas produksi itu rata-rata 30 ton per hari, jadi IKS itu sudah terserap semua ke kapal-kapal ikan dan pedagang-pedagang ikan di Maumere. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan untuk para nelayan biar tidak khawatir ya dengan hasil tangkapannya. Baik, untuk saudara-saudara nelayan, khususnya di Kabupaten Sika, tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Hasil tangkapan ikan cakalang itu pasti bisa ditampung di perusahaan-perusahaan yang bergerak di Maumere. Saya pikir demikian. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Paulus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 dari ND. Terima kasih, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demikian wawancara kami bersama Bapak Paulus Hilarius Bangkur, SPI MPI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sika ya, terkait dengan pasokan melimpah ya, ratusan ton ikan cakalang di Maumere. Tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI ND. Pro 1